nggak ada seorang pun ketika kita mau nikah tuh nggak ada yang ngebayangin mau bercerai ya Mas ya. Betul. Nah, jadi saat itu pun saya nggak pernah kebayang untuk jadi single parent gitu. Tapi memang karena waktu itu situasinya mengharuskan saya untuk menjadi single parent, bener-bener nggak kebayang apa-apa gitu. Waktu itu justru malah lebih malu, aduh gimana ya kedepannya saya akan menjalani hidup ini sendirian, itu bener-bener nggak kebayang banget pokoknya gitu. Jadi kalau ditanya apa yang ada dalam benak saya tuh nggak kebayang saat itu ya. Saat itu tidak terbayang sama sekali, kayak dunia tuh kayak runtuh aja pokoknya saat itu. Oke. Gitu. Dan yang lucunya lagi sore ini, selain tamunya kita ngomongin tentang single parent, penyiarnya juga single parent semua nih. Kita kayak bakal sharing ya, Bo ya. Kenapa kalian nggak cinta lokasi aja? Udah sih. Sering. Udah mantanan kita. Oke, lanjut lagi. Jadi nggak ada kepikiran sama sekali. Masih belum, nggak tembus pandang ya, nggak bisa terpikir ya Benar. apa yang akan terjadi setelah Betul. memutuskan untuk berpisah ya. Kalau Dokter Yanti sendiri? Kalau dibilang seperti yang Leni sampaikan tadi itu benar banget ya. Pasti dunia itu kayak runtuh. Apalagi sebagai mikir sebagai seorang dokter, harusnya juga sebagai anak tertua, cucu tertua, pasti udah dipikirin, aduh kacau nih, mesti bilang gimana sama orang tua. Tapi saya pada waktu memutuskan untuk menggugat cerai itu dengan pertimbangan hampir 2 tahun. Jadi nggak serta-merta karena emosi atau apa. Jadi memang dalam benak itu udah dipikirkan apa yang akan terjadi tuh pada saat kita memutuskan untuk bercerai, itu sudah terpikir bahwa pasti itu berat sekali yang terpikir itu pasti cuma berat aja. Tapi ya setelah menjalani 6 bulan pertama seperti orang bilang seperti di neraka mungkin bilangnya ya. Cuman karena kita juga sembahyang, sholat dan semuanya ya alhamdulillah sekarang malah lebih enjoy malah ya, lebih oke ya Len ya. Lain kalau sama Leni jangan karena dia sudah punya pasangan sekarang, saya ditinggal sama dia. Pada prinsipnya adalah kita harus berpikir bahwa nggak perlu khawatir hidup seorang diri, baik itu laki-laki atau perempuan, selama bukan kita juga yang menyebabkan perceraian itu ya, bukan kita penyebab masalah, mungkin kita juga memang ada salahnya. Tetapi bagi semua single mom, boleh sedikit kasih clue bahwa nggak perlu takut untuk kadang-kadang hidup sendiri itu juga memang berat, tapi harus bisa. Nggak ada waktu lagi bilang nggak bisa, harus bisa semuanya. Dulu waktu saya masih berpasangan, kita saling curhat sepertinya malam. Jadi kita itu sempat ngobrol, ngomongin tentang teman yang bercerai. Kok bisa ya mereka bercerai gitu? Sama sekali kita juga nggak kepikiran akan mengalami hal yang sama gitu. Someday gitu kan, kayak gitu. Kalau aku cukup disimpan aja dalam rahasia. Aku di sini itu memang benar-benar sendiri. Memang ada om, tante dan sebagainya. Tapi betul-betul waktu itu orang tua masih ada, mama, papa sudah nggak ada. Jadi pada waktu bercerai itu, aduh gimana? Yang dipikirkan tuh bukan diri sendiri, malah keluarga. Gimana mama? Gimana dengan si kecil anakku Raka? Itu aja dipikirin. Kadang-kadang kita sebagai perempuan tuh nggak pernah mikirin diri kita sendiri ya. Dipikir, aduh gimana mama takut, aduh kena serangan jantung nggak ya, gimana gitu kan ya. Dokter pasti pikirnya aduh kalau kena apa-apanya aku ketempuhan nih. Jadi cara yang paling utama adalah mencari timing yang tepat, bicara sama mama. Kemudian dari situ baru bisa mama tuh mengerti, karena terus terang aja yang paling tidak mengizinkan untuk bercerai itu dulu mama almarhum ya. Responnya mama gimana? Berat sekali untuk mendapatkan izin dari mama pada waktu itu. Untung mama, dan alhamdulillah ada sesuatu hal yang menjadi bukti kuat gitu, jadi ditunjukkan kepada mama, dan mama akhirnya oke, karena ini mungkin sudah klimaks ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin menurut mama masih belum prinsip, nggak usah dipertahankan, dicoba lagi. Tapi kalau sudah berbau prinsip, mama serahin ke aku lagi. Ya mama juga kalau aku balikin ke mama, kalau mama bagaimana nih kalau jadi yang aku. Akhirnya mama bilang, kamu jalanin deh yang terbaik buat kamu. Tapi ingat, jangan nanti di belakangnya menyesal. Harus siap untuk mandiri, hidup sendiri. Kalau dapat suami, kalau enggak harus siap mandiri kata mama. Gitu, lanjut kalau Leni sendiri gimana? Mungkin Leni lagi bahagia ya, Bo. Makanya tapi boleh diceritakan. Iya, perjuangannya. Anak berapa? Anak 2. Anak 2. Oke. Terus waktu menyampaikan berita itu ke keluarga gimana? Waktu itu keluarga memang nggak langsung tahu. Jadi
waktu itu terjadi gitu, saya sempat nyembunyiin dulu seolah-olah nggak terjadi apa-apa juga gitu, entah itu sama anak-anak, entah itu sama orang tua gitu. Tapi ya pada akhirnya bagaimanapun juga kan harus disampaikan ya gitu. Jadi itu saat-saat tersulit juga sih dalam dalam masa itu ya Mas ya gitu. Jadi apa yang paling berat kalau aku sih lebih ke anak gitu. Anak ya? Lebih ke anak karena apa ya? Waktu itu kan anak masih kecil, umur 5 dan 4 tahun gitu. Jadi buat saya sih lebih berat untuk bilang ke mereka gitu. Gitu. Jadi menyampaikannya juga, saya juga sampai sekarang nggak pernah bercerita secara gamblang gitu sama anak-anak seperti apa gitu. Tapi mereka sekarang udah tahu kalau kita memang sudah pisah gitu. Gitu. Emang agak-agak berat sih ya Boy ya. Kalau udah ngomongin balik lagi ke anak itu, aduh, udah deh apalagi kita jadi ibu udah nggak ngerti deh. Agak beda dikit dengan Leni kalau aku ya. Kalau aku justru pada waktu bercerai si kecil Raka umurnya masih 2 tahun. Terus aku bingung, ada temanku juga yang juga divorce dengan suaminya. Terus dia bilang bahwa papa lagi keluar kota gitu kan. Terus saya berpikir apa saya harus begitu juga ke Raka gitu kan. Karena Raka 2 tahun sebenarnya belum ngerti kan. Tapi terus saya pikir udah deh, segala sesuatu harus dimulai dengan hal yang namanya paling berat tuh ya jujur sama anak. Itu paling berat. Jadi kalau dia sudah kan pada kecil pasti nanya dong, papa mana? Itu jawaban cuma 2 kata yang baru bisa diucapkan oleh Raka pada waktu papa mana gitu. Terus aku selalu bilang bahwa papa sama mama udah nggak sama-sama lagi, tapi setiap weekend Sabtu Raka sama papa gitu. Nanti kalau Raka mau nginep boleh, tapi kalau enggak nanti mama jemput lagi malam. Atau Minggu Raka boleh nginep, Minggu mama jemput lagi. Jadi sampai sekarang alhamdulillah setelah 3 tahun bercerai, itu cara seperti itu justru malah jadi saya nggak punya beban untuk berbohong kepada Raka. Jadi Raka mau sama papa sekarang makin lama, makin sudah 5 tahun Raka sudah mulai mengerti. Walaupun kadang-kadang dia suka usil, mesti bilang gini, papa sama mama aja gitu. Jadi tujuannya juga anak-anak ya Bo. tetap dia usaha gitu nggak sih, apa namanya, Viko. Aduh, tapi pada prinsipnya adalah sekarang dengan bilang apa adanya itu, Raka sekarang jadi nggak kita juga nggak jadi beban gitu. Ada salahnya mungkin belajar ngerti nggak ngerti, kita coba untuk bilang bahwa mama sama papa udah nggak sama-sama, tapi nggak perlu kita harus bilang hal-hal yang membuat saling menjelekan pasangan. Tetapi yang penting prinsipnya bahwa papa mama nggak sama-sama, tapi kamu tetap nggak kehilangan figur papa dan mama. Kapan kamu mau ketemu papa, kapanpun kamu boleh ketemu papa. Tapi biasanya Raka tuh setiap weekend sama papanya. Itu. Ibu Leni mau menambahkan? Tapi kalau anak saya ya umur 5 tahun dia sudah bisa menerima konsep arti pisah gitu kan. Terus pada waktu 5 tahun dia nanya gitu kan, papa sama mama kok bisa kawin sih? Kan karena cinta gitu. Oh, kalau karena cinta kenapa papa di Jakarta mama di Bali? Nah, UFM 94,7